saya hormati Bapak Mustafa selaku fasilitator saya, yang saya hormati Ibu Sukma Sofiati selaku pengajar praktik saya. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai CGP Angkatan 9 yaitu Yulia Fajri yang berasal dari Kecamatan Kuta Cordli, Kabupaten Aceh Besar. Tempat tugas saya yaitu di TK Tengkuci, Pantai Hulu, Aceh Besar. Pada kegiatan supervisi akademi ini kepada salah satu rekan sejawat saya di sekolah yaitu Ibu Hidayatullah SPD selaku guru di kelompok B TK Tengkuci, Pantai Hulu, Kecamatan Kuta Cordli, Aceh Besar. Berikut ini adalah kegiatan praktik praobservasi saya dalam menjalankan tugas saya pada aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching supervisi dalam akademik. Nah, selamat pagi Bu Hidayatullah. Pagi Bu Yulia. Nah, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Ibu gimana, apa kabar? Oh iya, alhamdulillah seperti yang terlihat Bu Naya. Nah, di pagi hari ini walaupun cuaca ya di sini selama ini kita agak mendung, namun tetap semangat dalam pembelajaran kita menjalankan aktivitas ya. Nah, mohon maaf ya Bu, tuna sebentar untuk waktunya, tidak lama Bu. Nah, dalam kegiatan supervisi akademik ini kita akan melakukan 3 rangkaian kegiatan, yaitu yang pertama adalah praobservasi, dan yang kedua adalah tahapan observasi, dan selanjutnya adalah tahapan pasca observasi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin Bu ya. Nah, kemarin saya sudah mengajak Ibu terlebih dahulu kan, bahwasanya pagi hari ini kita akan melaksanakan kapten praobservasi. Tujuan daripada kegiatan kita hari ini yaitu untuk membantu guru dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajarnya Bu. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Bu ya. Relax aja Bu, nggak usah tegang. Biasa kan kita teman sejawat Bu. Nah, di sini kita akan ngobrol sebentar saja, yaitu sharing. Bukan ngobrol ada pertanyaan yang serius sangat enggak Bu ya. Kita sharing santai, tidak perlu tegang. Nah, untuk pembelajaran esok hari Bu ya, yang mana besok saya akan melakukan observasi kelas, yaitu supervisi akademik terkait dengan pembelajaran di kelas B yang Bu Una jalankan setiap hari ya. Nah, sudah siap Bu kira-kira? Siap. Alhamdulillah. Nah, kemudian saya ada menanyakan beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Una. Boleh Bu Una ya? Boleh. Nah, yang pertama, dari obrolan kita di pagi hari ini, apa sih yang Bu Una harapkan dari pembelajaran untuk pagi ini ya, dalam tahapan praobservasi ini? Jadi Bu Yulia, saya harapkan dari perbincangan kita pada hari ini, mungkin saya bisa dapat saran dari Bu Yulia untuk memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan. Wow, luar biasa ya, semangat sangat Bu Una ya. Iya Bu. Alhamdulillah, begitulah Bu ya, kita menjadi seorang guru tidak harus pada posisi yang awal. Kita harus keluar dari zonanya sehingga kita mendapatkan pembelajaran yang lebih baik dengan belajar terus menerus. Nah, semoga dalam kegiatan observasi kita besok Bu Una tidak kelihatan tegang, tidak merasa terbebani, sehingga Bu Una dalam melaksanakan pembelajaran esok bisa berjalan lancar dan rileks saja Bu ya. Yang kemudian ya saya akan menanyakan lagi, nah akan seperti apa untuk pembelajaran besok yang akan dilakukan di kelas itu? Ya, untuk rencananya saya akan melakukan kegiatan menggunakan topik alat komunikasi Bu.
dan mengambil subtema yaitu laptop, yang dimana nanti akan ada 3 kegiatan. Yang pertama itu saya rencana akan melaksanakan kegiatan menjemur kata, membentuk kata laptop. Kemudian kegiatan yang kedua mewarnai gambar laptop, menggunting dan kemudian menempel. Dan ketiga, anak akan diarahkan untuk menyusun balok sehingga membentuk laptop. Luar biasa ya, pasti anak sangat senang ya, sesuai dengan arahan dari petunjuk gurunya, yaitu tadi dengan pertama yaitu menjemur kata laptop. Pasti anak sangat senang itu Bu untuk memilih kata, berebutan ya untuk pergi maju ke depannya, pasti itu Bu ya. Nah yang kedua Ibu lakukan lagi menggunting ya, mewarnai ya, mewarnai, menggunting, menempel. Kemudian yang satu lagi berarti menyusun balok ya, menjadi bentuk seperti laptop ya, supaya anak tuh tahu bagaimana sih bentuk laptop tuh. Pasti Bu Una sudah simulasikan lebih awal. Iya, sangat senang ya anak-anak sepertinya. Nah, bagus sekali, saya sangat setuju dengan kegiatan yang Bu Una lakukan. Nah, di sini saya juga akan menanyakan kembali ya Bu Una ya. Nah, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Una capaikan untuk esok harinya? Tujuan yang ingin dicapai salah satunya itu anak dapat menceritakan kembali macam-macam alat komunikasi, seperti nanti laptop, dapat menyebutkan laptop, koran ya, kemudian HP, kemudian ada lagi surat ya. Kemudian anak-anak dapat menceritakan dengan tepat melalui demonstrasi dan hasil karya-karya yang dibuat oleh anak itu sendiri. Wah, oh iya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Una capai adalah anak dapat menceritakan kembali seperti saat Bu Una simulasi tadi ya, menanyakan tanya jawab tentang alat-alat komunikasi, sehingga anak berebutan ya memberi idenya ya untuk menjawab apa saja sih yang termasuk alat komunikasi tersebut ya. Nah selanjutnya Bu Una, ini banyak loh Bu Una, maaf ya Bu Una ya. Nah untuk mencapai tujuan tersebut, persiapan apa sih yang sudah Bu Una lakukan untuk besok hari? Untuk persiapannya, saya sudah mempersiapkan RPPH, kemudian LKH Bu ya, kemudian media-media pembelajaran yang digunakan pada hari tersebut, kemudian dan mentoleransi pembelajaran. Sudah toleransi dulu ya dari awal ya. Wah luar biasa Bu Una ini untuk membuat pengembangan ya. Nah saya setuju sangat Bu ya. Ya bagus sekali ide-ide yang disampaikan oleh Bu Una. Dan persiapan itu esok hari sudah Ibu siapkan jauh-jauh hari. Ketika kita mengajar kita tidak ada satu keteteran Bu ya. Nah dalam persiapan tersebut yang harus dikembangkan area mana? Nah, kan Ibu membuat persiapan tadi. Nah, jadi perkembangan area mana yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu kembangkan untuk esok harinya? Untuk area yang ingin dikembangkan itu salah satunya saya ingin mengembangkan pada capaian pembelajaran jati diri Bu. Di mana anak bisa belajar secara mandiri dan mengerjakan semua tugas yang diberikan itu secara mandiri sampai dengan selesai. Kemudian saya ingin meningkatkan materi saya agar anak lebih mudah untuk memahami materi yang ingin saya sampaikan. Subhanallah, luar biasa keinginan Bu Una. Mudah-mudahan Bu Una ya bisa dijalankan karena Bu Una sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ya Bu ya. Oke, berarti Bu. Nah, ini ada lagi ya pertanyaannya. Ingin mengembangkan dalam pembelajaran esok hari capaian jati diri agar anak itu dapat mandiri ya, bisa menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Jadi dari usia dini kita sudah memberi tanggung jawab kepada anak tersebut. Nah, satu lagi
Jadi ingin mengembangkan cara penyampaian materi Ibu tadi ya, agar lebih baik dan mudah dipahami oleh anak. Nah, memang seperti itu. Jangan kita memberi pembelajaran itu anak tidak paham. Nah, bagaimana kita seorang guru itu harus dapat mensiasati pembelajaran yang berpihak terhadap anak. Nah, itu kan kalau dalam pembelajaran itu pasti ada Bu, kendala-kendala ataupun hambatan-hambatan yang terjadi saat melakukan pembelajaran tersebut terhadap murid dalam pembelajaran di kelas Bu ya. Nah, apa saja sih yang menjadi hambatannya kira-kira Bu? Ya, hambatan pasti ada Bu ya. Namanya juga anak-anak TK Bu ya. Ya, kita aja Bu punya hambatan. Ya. Apalagi dalam pembelajaran kita di kelas biasa Bu ya. Mungkin salah satunya mungkin anak-anak masih ada yang malu-malu gitu Bu dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian ada beberapa anak yang mungkin memang belum mandiri, sebetulnya mandiri, masih memerlukan bimbingan dari gurunya. Kemudian memang ada anak yang masih perlu dibantu dalam menyelesaikan tugasnya ya. Oke lah Bu, nah sudah pasti lah Bu. Nah, apalagi Ya. kita seorang guru TK ya, seorang guru PAUD. Jadi kita mengajarkan anak itu pada pondasi A, yaitu kalau ibaratkan rumah itu kita membuat pondasinya. Kita pondasinya loh Bu. Nah, jadi kita dulu yang harus membentuk ya, menuntun anak tersebut sehingga anak tersebut menemukan jati diri dan dapat mengembangkan potensi yang ada dalam peserta didik tersebut. Nah, apalagi dia ada yang anak malu, ada yang belum mau. Jadi kita tuntun bagaimana anak itu bisa tampil percaya diri dan dia bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, untuk mengatasi anak yang malu-malu, anak yang mandiri itu kira-kira strategi apa yang Bu Una persiapkan ya, supaya dia nggak malu lagi loh Bu Una besok harinya. Nggak mungkin lah baru masuk ya pasti malu-malu. Tetapi ketika pembelajaran sebulan, 2 bulan, 1 semester, dia pasti akan berubah Bu Una ya. Nah, strategi apa sih yang Bu Una persiapkan? Untuk strateginya, saya selalu memberikan motivasi pada anak, kemudian memberikan kesempatan untuk anak tersebut agar menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Dan setiap harinya saya selalu mempersiapkan media pembelajaran yang menarik bagi anak. Jadi anak tertarik itu Yulia kan. Kemudian serta kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, bagus sekali. Saya suka loh Bu. Berarti sekolah kita sekarang tidak hanya saya sebagai CDP saja yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya sudah mentransfer juga kepada rekan sejawat saya. Jadi di sekolah TK Tengku Cipantikulo ini kita sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Semoga kendala tersebut tidak terjadi dalam proses pembelajaran besok Bu Una ya. Nah, seandainya terjadi, Bu Una sudah memiliki strategi-strategi tadi. Semoga dengan strategi yang Ibu Una lakukan itu dapat mengatasi semuanya Bu Una ya. Nah, kira-kira ini Bu Una ada lagi. Kira-kira model kegiatan seperti apa yang akan Ibu Una lakukan besok harinya?